Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi yaitu rubrik instrumen penelitian. Adapun anggota kelompok kami yang pertama Andi Anissa Putri, terus ada Mutmainnah D, ada Nurbina Septiani, Wulandari, dan Umi Kalsum. Lah, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Yang pertama, mulai Mina? Ya, mulai Mina. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, rubrik. Rubrik atau kriteria penilaian dapat disusun setelah tahapan tugas penilaian autentik disusun. Rubrik pelaksanaan penilaian autentik yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil susunan penelitian. Rubrik juga merupakan suatu panduan bagi fasilitator pembelajaran untuk melakukan penilaian yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap mutu pekerjaan siswa atau mahasiswa. Rubrik dapat pula digunakan sebagai umpan balik terhadap mutu pekerjaan siswa atau mahasiswa. Di dalam suatu rubrik terdapat satu set kriteria yang digunakan untuk menilai kinerja dari suatu pekerjaan atau tugas tertentu oleh individu atau kelompok mahasiswa serta menyediakan lebih detail grade capaiannya. Dengan demikian, rubrik membantu fasilitator memberikan penilaian lebih objektif sesuai dengan pencapaian pembelajaran. Slide selanjutnya. Tujuan dari penelitian rubrik yaitu siswa diharapkan secara jelas memahami dasar penilaian yang akan digunakan untuk mengukur suatu kinerja siswa. Kedua pihak, guru dan siswa, akan mempunyai pedoman bersama yang jelas tentang tuntutan kinerja yang diharapkan. Rubrik diharapkan pula dapat menjadi pendorong atau motivator bagi siswa dalam proses pembelajaran. Secara singkat, scoring rubrik terdiri dari beberapa elemen, yaitu dimensi yang akan dijadikan dasar menilai kinerja anak didik. Yang kedua, definisi dan contoh, yang merupakan penjelasan mengenai setiap dimensi. Yang ketiga, skala yang akan digunakan untuk menilai dimensi. Dan yang keempat, standar untuk setiap kategori kinerja. Terima kasih. Nah, selanjutnya itu ada manfaat dari rubrik. Nah, manfaat yang pertama yaitu rubrik ini dapat menjadi pedoman penilaian yang objektif dan konsisten dengan kriteria yang jelas. Kemudian yang kedua yaitu rubrik ini dapat memberikan informasi bobot penilaian pada tiap tingkatan kemampuan mahasiswa. Dan yang ketiga, rubrik dapat memotivasi mahasiswa untuk belajar lebih aktif. Kemudian mahasiswa dapat menggunakan rubrik untuk menentukan strategi pembelajarannya serta mengukur capaian kemampuan sendiri atau kelompok belajar. Nah, dan selanjutnya mahasiswa mendapatkan umpan balik yang cepat dan akurat serta rubrik ini dapat digunakan sebagai instrumen untuk refleksi yang efektif tentang proses pembelajaran yang telah berlangsung. Dan yang terakhir yaitu sebagai pedoman dalam proses belajar maupun penilaian hasil belajar mahasiswa. Selanjutnya itu ada jenis rubrik. Nah, jenis rubrik ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu ada analitik rubrik dan holistik rubrik. Nah, yang dimaksud dengan analitik rubrik yaitu yang digunakan untuk menilai setiap kriteria secara terpisah. Kemudian selanjutnya mengkombinasikan penilaian dari setiap kriteria untuk memberikan penilaian terhadap mutu kinerja secara keseluruhan. Sedangkan holistik rubrik itu digunakan memberikan penilaian terhadap keseluruhan atau holistik terhadap mutu kinerja mahasiswa. Nah, teman-teman bisa lihat contoh dari rubrik analitik yang deskriptif untuk penilaian presentasi mahasiswa. Nah, di sini ada kriteria atau dimensi, ada organisasi, isi, dan gaya presentasi. Kemudian pada presentasi mahasiswa itu digolongkan menjadi beberapa bagian, ada sangat baik, baik, cukup, kurang, sangat kurang.
serta nilai masing-masing kriteria tersebut. Selanjutnya, ada contoh dari holistic rubric yang memuat grade capaian yang hampir mirip dengan contoh yang pertama, yaitu ada sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Kemudian dilengkapi dengan skor atau nilai serta deskripsi dari capaian tersebut. Selanjutnya, begitupun dengan kelanjutan dari holistic rubric ini. Ya, baiklah selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian disusun berdasarkan taks atau penugasan dan rubriks atau kriteria penilaian pada pelaksanaan penilaian autentik. Taks berisi tentang tahapan-tahapan tugas yang harus dikerjakan siswa berdasarkan kriteria taks yang ada dalam penilaian autentik. Rubriks atau kriteria penilaian dapat disusun setelah tahapan tugas penilaian autentik disusun. Jadi rubriks pelaksanaan penilaian autentik yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil susunan penelitian. Nah, di sini ada beberapa instrumen yang digunakan sebagai berikut, yaitu rubrik penilaian hasil belajar siswa. Rubrik penilaian hasil belajar siswa ini terdiri dari beberapa rubrik. Yang pertama, rubrik penilaian aspek psikomotorik pada demonstrasi. Rubrik ini berupa rubrik yang digunakan peneliti untuk menilai kinerja siswa dalam keterampilan menggunakan alat-alat demonstrasi pembuatan indikator alam. Kemudian adapun keterampilan yang diukur itu meliputi ketepatan penggunaan alat, kebersihan alat sebelum dan sesudah demonstrasi, serta keterampilan dalam pengamatan. Kemudian ada rubrik penilaian aspek afektif pada demonstrasi. Nah, kalau rubrik ini digunakan peneliti untuk menilai sikap siswa pada tingkat receiving, responding, dan following. Pada tingkat receiving, kemampuan yang dinilai ini adalah kemampuan mengorganisasikan tugas, kerja, dan kegiatan. Nah, kemampuan yang dinilai ini yaitu kecepatan melaksanakan tugas dan kemampuan untuk mengamati, mengukur, serta melakukan kegiatan lainnya dengan benar dan aman. Baiklah, pada tingkat responding, siswa diminta untuk berpartisipasi aktif dalam tugas yang diberikan. Sedangkan pada tingkat following, siswa diminta untuk menunjukkan keterampilan berkomunikasi secara lisan. Nah, dalam hal ini, kemampuan yang dinilai itu penggunaan kalimat, kejelasan volume, dan ketepatan menyampaikan gagasan. Selanjutnya, Baik, selanjutnya yaitu rubrik penilaian aspek psikomotorik pada proyek. Nah, rubrik penilaian aspek psikomotorik pada proyek ini merupakan rubrik yang digunakan peneliti untuk menilai kinerja siswa dalam keterampilan menggunakan alat-alat proyek. Keterampilan yang diukur meliputi ketepatan penggunaan alat, keberhasilan alat sebelum dan sesudah percobaan, serta ketelitian dalam pengamatan. Yang kedua yaitu rubrik penilaian aspek efektif pada proyek. Nah, rubrik penilaian ini yaitu aspek efektif pada proyek ini merupakan rubrik yang digunakan peneliti untuk mengukur yang dinilai adalah kemampuan mengorganisasikan tugas, kerja, dan kegiatan. Di bagian ini, siswa diarahkan untuk memperhatikan tugas yang diberikan sehingga mempunyai pemahaman yang jelas tentang maksud tugas yang diberikan dan memberikan penampilan terbaik. Pada tingkat tersebut, siswa diminta untuk berpartisipasi aktif dalam tugas yang diberikan. Yang terakhir yaitu rubrik penilaian lembar kerja siswa atau LKS pada proyek. Nah, pada rubrik penilaian ini dibagi ke dalam dua bagian sesuai dengan pembagian proyek. Rubrik penilaian pertama penilaian terhadap cara pembuatan indikator alam, sedangkan rubrik penilaian yang kedua berisi penilaian pada identifikasi larutan asam basa dalam kehidupan sehari-hari dengan indikator alam. Sumber rubrik ini berisi pilihan-pilihan kemungkinan jawaban siswa yang memiliki bobot nilai yang berbeda pada setiap pilihan jawaban. Selanjutnya saya serahkan ke materi selanjutnya. Baik,
selanjutnya yaitu contoh dari bentuk lembar penilaian sikap. Nah, di sini sudah ada bentuknya. Nah, di sini contohnya itu lembar penilaian sikap untuk observasi pada kegiatan diskusi. Di sini pertama kita harus menuliskan terlebih dahulu apa mata pelajaran, kemudian kelas atau semesternya, kemudian topik dan subtopik, serta indikator yang ingin dicapai. Kemudian dibuatkan kita tuliskan bagaimana penilaian sikapnya seperti disiplin, tanggung jawab, kerjasama, teliti, dan kreatif. Kemudian untuk kolom aspek perilaku diisi dengan angka yang sesuai dengan kriteria tersebut. Misalnya untuk angka 4 itu sangat baik, kemudian 3 baik, 2 cukup, 1 kurang. Selanjutnya, kemudian contoh kedua yaitu lembar penilaian pengetahuan penilaian penugasan. Nah, di sini kita lebih mementingkan bagaimana itu kriterianya, misalnya kesesuaian dengan konsep dan prinsip bidang studi, kemudian ada ketepatan memilih bahan, kreativitas, ketepatan waktu pengumpulan tugas, kerapihan hasil. Kemudian dari kelompok-kelompok tersebut diberikan nilai sesuai angka kriterianya seperti sebelumnya, yaitu angka 4 sangat baik, 3 baik, 2 cukup, kemudian 1 itu kurang baik. Kemudian untuk nilai perolehannya di sini yaitu jumlah dari skor itu dibagi dengan skor keseluruhan. Selanjutnya, kemudian rubrik penilaian proyek. Nah, rubrik penilaian proyek ini sama seperti sebelumnya, yaitu adanya kriteria yang dituliskan terlebih dahulu, kemudian dibuatkan juga kolom skor, serta untuk bagian tidak melakukan tugas proyek. Slide selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu penilaian keterampilan proyek. Nah, seperti lembar penilaian sebelumnya yang pertama sekali, nah tetapi di sini untuk bagian tabelnya itu hanya mencakup tentang aspek skor dan bagian terakhir yaitu adalah total skor. Ya, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih karena telah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.